While me do my two-step. Hello guys, welcome back to my channel Budi English. Learning English with simple way, everybody can speak English. Oke, hari ini saya akan membuat sebuah video tentang cara belajar kosakata bahasa Inggris tanpa menghafal. Silakan disimak video ini sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Let's go. Oke, di sini saya akan membahas tuntas tentang belajar kosakata bahasa Inggris tanpa menghafal dengan menggunakan double R method. Nah, apa itu double R method? Jadi double R method ini adalah penggabungan dua buah kata, yaitu dari repeating and reconstructing. Nah, seperti apa cara belajar kosakata bahasa Inggris tanpa menghafal dengan menggunakan metode ini? Nah, kalian bisa simak nih guys sampai selesai video ini. Pastikan Anda nonton sampai selesai, jadi biar kalian bisa menguasai metode ini. Nah, di sini belajar kosakata tanpa menghafal. Nah, kemarin nih banyak yang berkeluh kesah kepada saya. Tentunya gimana sih Pak cara belajar kosakata itu biar saya tidak menghafal? Kemudian ada datang lagi, saya sulit sekali menghafal kosakata. Nah, gimana sih caranya? Ada metode yang bisa dipakai nggak biar lebih gampang belajar kosakatanya tanpa menghafal? Karena saya kesulitan untuk menghafal. Betul sekali, saya setuju dengan itu. Jadi saya juga mempunyai pengalaman yang sama. Jadi belajar kosakata dengan menghafal itu adalah sangat sulit dan itu membuat kita itu mungkin selama 1 minggu bisa kalian itu kata itu bisa kalian hafalkan. Nah, kalian bisa hitung dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan kata yang kalian hafalkan di awal itu bisa jadi sudah bisa kalian lupakan karena tidak ada penggunaannya. Nah, di sini saya akan memberikan solusi bagi kalian semua tentang bagaimana cara belajar kosakata yang tepat, tentunya tanpa menghafal. Jadi dengan menggunakan metode ini kalian bisa dan dijamin pasti bisa belajar dengan kosakata tanpa terlalu banyak menghafal. Nah, seperti apa? Nah, jadi kita mulai yang pertama itu yaitu dengan kita sebut dengan repeating. Jadi repeating. Apa itu repeating? Dalam bahasa Indonesia repeating itu artinya mengulang. Nah, di sini metode yang pertama repeating ini kalian perlu melakukan pengulangan. Jadi setiap kalian menemukan kata baru, misalnya satu kata baru, itu perlu kalian repeat and repeat. Jadi diulang dan diulang. Oke. Terus berapa kali sih saya harus mengulang? Nah, saran saya kalian perlu mengulang itu selama 10 kali. Ulang kata itu selama 10 kali. Lakukan dengan pasti dan cari dulu bahasa Indonesianya, kemudian kalian ulang sampai 10 kali. Kenapa kok harus 10 kali? Tujuannya adalah biar kata yang kalian ulang itu bisa masuk ke dalam otak kalian, sehingga kalian memudahkan untuk tahap yang berikutnya, yaitu R yang berikutnya. Jadi, nah repeating saya kasih contoh ya guys, satu yaitu dengan kata repair. Nah, repair ini perlu kalian cari dulu di kamus. Nah, repair di sini artinya memperbaiki. Oke. Nah, jadi dengan kata repair ini kalian perlu ulang selama 10 kali pengulangan. Bisa kasih jeda. Mungkin jeda kalian bisa 2 detik atau 3 detik biar pastikan kata ini memang sudah meresap ke otak kalian. Bisa diulang dengan kata repair, memperbaiki, repair, memperbaiki, repair, memperbaiki, dan pastikan sampai 10 kali Anda melakukan pengulangan ya cara terus menerus ya. Jadi itu, nah itu untuk metode step yang pertama, yaitu dari double R ini, yaitu repeating. Jadi sudah jelas untuk step pertama, pastikan setiap Anda ketemu kata baru itu harus diulang selama 10 kali. Jadi biar meresap di otak kalian. Setiap ada kata baru, ulang selama 10 kali.
Itu step yang pertama. Nah, step yang kedua itu seperti apa sih? Nah, step yang kedua itu saya kasih namanya adalah reconstructing. Jadi reconstructing ini adalah penggabungan, jadi penggunaan kata yang tadi kalian repeat, yang tadi kata diulang itu kalian gunakan sekarang. Penggunaannya seperti apa? Oke, jadi penggunaannya itu bisa seperti membuat kalimat atau bisa seperti membuat pertanyaan. Terus berapa yang harus saya buat kalimat? Itu terserah kalian. Jadi saya sarankan lakukan hal yang sama seperti di awal. Jadi kalian perlu melakukan penggunaan membuat kalimat dan pertanyaan itu 10 kali. Jadi bisa kalian ulang-ulang dalam bentuk pertanyaan dan kalimat. Gunakan kata repair itu selama 10 kali juga. Ya. Jadi bagaimana caranya? Saya kasih contoh di sini. Misalnya dalam bentuk pertanyaan, misalnya what do you repair? Nah, itu penggunaan baru pertama. Kata repair sudah digunakan dalam bentuk pertanyaan menggunakan kata question what. What do you repair? Kemudian bisa kita lanjutkan dengan where do you repair your car? Kemudian dengan why do you repair that laptop? I repair the television. I was repairing my car when you came. Nah, itu seperti contohnya. Jadi kalian perlu tambah lagi dengan contoh-contoh bentuk pertanyaan yang lain dan contoh kalimat yang lain, tapi tetap menggunakan satu kata repair itu. Bisa kalian gunakan 10 kata, 20 kata. Jadi saran saya minimal gunakan 10 pengulangan, 10 kali pengulangan dan 10 kali penggunaan. Nah, jadi jika kalian lakukan metode ini dengan cara konsisten dan Anda rajin menggunakannya setiap hari, Anda bisa hitung. Dalam satu hari satu saja, tidak perlu kalian 5 atau berapa. Kalau bisa 5 lebih bagus lagi. Tapi kalau memang kalian terlalu sibuk, boleh satu kata saja setiap hari. Jadi kalian bisa hitung dalam 1 bulan. Jadi kalian sudah punya 30 kata baru. Jadi kalian perlu lakukan dengan cara konsisten. Nah, di sini perlu konsisten biar metode ini bisa bekerja dengan sangat efektif. Nah, jadi itu metode yang saya sebut dengan double R method. Jadi sangat simple dan bisa diaplikasikan untuk semuanya. Everybody can speak English. Nah, jadi itu video saya kali ini. Jadi kalau video ini bermanfaat bagi kalian, alangkah bagusnya kalian bisa share ke teman kalian atau rekan kalian biar semua orang bisa merasakan manfaat dari video ini dan bisa mengaplikasikannya dalam membantu belajar dalam bahasa Inggris sehingga semua bisa everybody can speak English. Oke? Jadi nah, kalau kalian kesulitan nih membuat pertanyaan dan kalimat di sini, nah saya akan bantu kalian dalam video berikutnya. Saya akan membuat tentang cara membuat pertanyaan dan cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris dan tentunya dengan cara yang simple juga. Ya, jika kalian masih bingung dalam membuat pertanyaan dan kalimat. Nah, untuk hal itu pastikan Anda subscribe dan tekan tombol notification biar kalian tidak kehilangan dari video-video saya selanjutnya dan bisa kalian nikmati video-video saya selanjutnya. Itu oke, see you for the next video.